Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu
melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Selamat siang, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu semua kita dalam keadaan sehat. Terbukti hari ini kita ada di tempat ini dan bukan hanya sehat, kita semua dalam keadaan bersukacita. Katakan amin saudara. Nah saudara, pada siang hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Ini adalah seorang tokoh bernama Daud ketika dia masih sangat muda, dia masuk ke medan perang, dan pada waktu dia masuk ke medan perang bukan untuk berperang Bapak Ibu, tapi untuk membawa makanan kepada abang-abangnya. Nah, di dalam posisi itu abangnya yang tertua bernama Eliab ya mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, ya. Apa perkataan Daud? Dia ingin melawan Goliat, ya. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, apa yang mau kita garis bawahi di sini Bapak Ibu adalah bagaimana Eliab menyindir Daud. Dia menyindir Daud dan dia berkata, "Pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Nah, kita semua kan tahu Daud itu adalah gembala domba. Dia gembala. Tapi Bapak Ibu tahu nggak berapa jumlah dombanya? Jangan berpikir dia ini gembala domba yang besar, ya, yang banyak. Nah, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat teks ini,
dombanya itu dalam skala yang sangat kecil, bahkan abangnya menegaskan angkanya, kepada siapa kau tinggalkan dombamu yang 2-3 ekor itu. 2-3 ekor artinya maksudnya jumlahnya sedikit sekali. Mungkin tidak persis 2-3 ekor, tapi sindiran abangnya ini adalah bahwa engkau itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kamu aja hanya domba dalam skala yang sangat kecil. Nah Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan di sini saudara kasih Tuhan? Yang pertama, justru Allah memperhatikan kesetiaan dalam tugas yang kecil. Katakan amin saudara. Jadi Allah memperhatikan kesetiaan dalam tugas yang kecil. Kakaknya meremehkan Daud. Itu sindiran, tetapi justru di sanalah Daud belajar keberanian, tanggung jawab, dan penyertaan Tuhan. Di mana Daud belajar tentang penyertaan Tuhan, bukan langsung di medan perang yang besar. Tapi dia mulai belajar penyertaan Tuhan ketika dia diberi kepercayaan menggembalakan 2-3 ekor domba, dia setia pada domba-dombanya, dan Tuhan memberkati domba-domba tersebut. Jadi saudara, saya mau katakan di sini bahwa Allah memperhatikan kesetiaan dalam tugas-tugas yang kecil. Ya, bahkan begini saudara, dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36 nanti, Daud berkata kepada Saul, kepada raja, dia berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, maka aku mengejarnya, aku membunuhnya. Jadi untuk melindungi 2 ekor atau 3 ekor domba, Daud berani mempertaruhkan nyawanya melawan singa dan beruang. Jadi Daud bukan main-main setianya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda diberi kepercayaan hari ini, apapun bentuk kepercayaan dari Tuhan, kerjakan itu dengan kesetiaan, bahkan melawan singa sekalipun, Anda harus berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan untuk cari nama, bukan untuk sekedar gagah-gagahan, oh saya hebat, bukan. Tapi ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Daud itu meyakini bahwa 2 ekor domba yang diberikan kepadanya itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka ketika singa atau beruang datang, dia berani mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu sekalipun aku mati dibunuh oleh singa ini, itu bukan masalah bagiku. Karena aku sedang mengerjakan tanggung jawab dari Tuhan. Artinya apa? Kalaupun aku mati, aku akan kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya prinsip ini. Ya, kita harus punya prinsip ini. Daud tidak berpikir bahwa, oh saya akan melawan singa, nanti Tuhan akan turun membunuh singa itu. Daud tidak berpikir begitu. Itu pikiran anak-anak. Jadi orang Kristen yang anak-anak, ketika menghadapi masalah, dia berpikir, saya akan hadapi masalah ini, nanti Tuhan sendiri yang selesaikan masalahnya. Nah, itu pikiran kanak-kanak Bapak Ibu. Pikiran dewasa adalah begini, saya akan hadapi masalah ini. Saya akan selesaikan. Kalaupun aku gagal, bahkan sekalipun aku mati dalam tanggung jawab itu, tidak apa-apa. Karena aku akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita udah punya prinsip itu Bapak Ibu, pada akhirnya Tuhan akan membela kita. Tapi kita betulkan dulu konsep pikiran kita. Kita jangan bersikap seperti anak-anak. Kita bersikap dewasa, kita bertanggung jawab atas perkara yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu, anakmu ada berapa? 1. Tanggung jawab, didik dengan baik. Jangan bilang, kalau 2, 3 nanti baru. Bapak Ibu, saudara, ada banyak anak-anak gitu ya saudara guys Tuhan. Ya, ketika masih kecil kita manjakan, kita tidak bertanggung jawab. Ketika dia dewasa, dia menjadi tidak bertanggung jawab juga. Kenapa? Karena orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya kalau melihat anak-anak itu manja, kurang tanggung jawab, yang saya salahkan orang tuanya. Karena waktu anak itu kecil, orang tuanya tidak bertanggung jawab mendidik anak itu. Kenapa? Masih kecil, nanti juga dia tahu sendiri jalan hidup. No, itu tanggung jawab daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita ya
bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Kita berikan sepenuh kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, apapun bentuk tanggung jawabnya. Ya kalau saudara misalnya di kantor hanya seorang office boy, lakukan itu sepenuh hati. Karena tanggung jawab yang sesungguhnya itu bukan kepada bosmu, tapi kepada Tuhan. Pekerjaan yang tampak kecil di mata orang lain bisa menjadi tempat Allah ya melatih dan menguji kita. Entah kita itu supir, kasir, admin, guru TK, atau ibu rumah tangga. Mari kita setia di sana. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Yang kedua, tempat kerja kita adalah sekolah karakter kita. Daud tidak belajar kepemimpinan di istana. Ia belajar menjaga yang lemah, melawan bahaya, dan percaya kepada Tuhan di padang rumput, bukan di istana. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang sama Tuhan, nanti saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan kalau sudah saya diberkati. Ya, Bapak Ibu, saya pernah ngajak seorang pengusaha, saya bilang, Pak, ayo kita melayani Tuhan. Ya, dia bilang sama saya, doakan dulu Pak, supaya tender yang ini menang. Ya, saya bisa menang. Lalu saya doakan, kemudian dia menang tender itu. Saya bilang, ayo Pak kita melayani. Nanti dulu Pak, ini ada tender yang lebih besar. Doakan, kalau ini bisa menang, pasti nanti saya akan melayani Tuhan. Supaya kalau kita sudah memiliki semuanya Pak, kita lebih gampang melayani Tuhan. Dia bilang begitu. Nah Bapak Ibu, banyak orang berpikir, saudara, mereka berpikir bahwa mereka akan nanti saya akan bertanggung jawab kalau sudah dipercayakan di sana, di tempat yang besar itu. Bapak Ibu, Daud tidak seperti itu. Dia justru bertanggung jawab di padang rumput. Artinya begini, tempat kerja kita adalah sekolah karakter kita. Jadi di mana tempat kerja kita, itulah sekolah karakter kita. Dalam Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 72 dikatakan begini. Dipilihnya Daud hambanya dari kandang domba untuk menggembalakan Yakub. Ya Yakub maksudnya di Israel. Untuk menggembalakan Israel. Yang menggembalakan mereka dengan hati yang tulus dan memimpin mereka dengan tangan yang cekatan. Jadi Bapak Ibu, rahasia untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah tulus hati tapi cekatan tangannya. Kalau perkataan Yesus, dia bilang begini, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Jadi kita itu juga jangan bodoh-bodoh Bapak Ibu. Di tempat kerja cuman gitu ya. Dibohongi, Kita juga harus punya apa? Kecekatan, saudara. Daud cekatan. Ya. Ketika dia lihat abang-abangnya suka membuli dia, suka merendahkan dia, maka dia pakai trik yang lain. Dia langsung menghadap raja. Dia langsung bikin heboh supaya raja punya perhatian sama dia. Jadi Bapak Ibu, dia cekatan saudara. Daud cekatan, dia cerdik. Dia cerdik. Dia pakai segala cara untuk bisa dipakai Tuhan lebih berdampak lebih besar. Kenapa? Karena dia tahu hatinya tulus. Dia mau melayani Tuhan, bukan untuk cari nama. Dia hanya sekedar ingin memberhentikan Goliat yang sedang mengolok-olok nama Tuhan. Dia mau memberhentikan mulut si Goliat itu. Nah, saudara kasih Tuhan, saya berkata begini, kenapa Daud dipilih Tuhan dari padang rumput dan diangkat menjadi raja di istana? Kenapa? Karena sejak di padang rumput dia punya dua keahlian tadi itu. Hatinya tulus, tangannya cekatan. Hatinya tulus, tangannya cekatan. Sehingga pada waktu dia sampai di istana, keahlian itu tetap ada. Hatinya tulus, tangannya cekatan. Jadi banyak orang Kristen itu saudara, ya banyak orang Kristen itu hanya punya satu. Ada orang Kristen, cekatan tangannya, tapi hatinya nggak tulus. Hatinya busuk. Ada juga orang Kristen, hatinya tulus, tapi tangannya nggak cekatan. Malas-malasan. Tapi hatinya tulus, orangnya baik. Nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh hanya satu keahlian. Kenapa? Karena Anda berada di tengah-tengah dunia yang jahat.
dunia ini jahat. Loh kalau saudara nggak cekatan, nggak cerdik, dunia ini akan menerkam saudara. Ya. Yang penting pastikan hati kita tulus. Jadi perhatikan, Allah lebih tertarik pada karakter kita daripada pencapaian kita. Jadi Allah memperhatikan Daud bukan waktu dia jadi raja, tapi waktu dia masih jadi gembala domba. Karena waktu dia masih jadi gembala domba, dia punya karakter yang baik. Ya, karakter excellent. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, karakter yang excellent bukan hanya hati yang tulus, tapi cerdik dan cekatan tangannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat karakter yang excellent, karakter yang dahsyat, itu bukan hanya hati yang baik. Itu juga artinya cekatan. Ya. Nah dia karakternya sudah begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Padang rumput ada sekolah bagi Daud. Itu sekolahnya. Saya mau tanya saudara, Daud sekolah nggak secara formal? Enggak. Dia nggak pernah sekolah formal. Kalau kita di ruangan ini, saya yakin banyak yang S1 sarjana. Daud nggak pernah. Tapi dia menganggap tempat kerjanya adalah sekolahnya dia. Ya, kalau saya ketemu, saya Bapak Ibu, kalau penginjilan itu kebanyakan kepada tukang parkir, para security, satpam, penjual somai, penjual bakso. Itu kalau saya penginjilan, saya ngobrol sama mereka gitu ya, ngobrol. Bapak Ibu, kalau kita ngobrol sudah sama mereka, kita akan tahu mereka lebih hebat dari kita loh. Mereka itu sudah belajar tentang hidup, bahkan mungkin melampaui yang kita tahu. Bayangkan Bapak Ibu, para tukang somai itu bisa imannya lebih besar daripada saudara loh. Kenapa saudara? Dia datang ke sebuah persimpangan jalan. Itu nggak ada yang jualan somai di situ, hanya dia tok di pinggiran jalan itu, di jalanan itu. Tapi dia berani jualan di situ. Bapak Ibu, saya tanya, kok jualan? Ya, apa namanya? Insya Allah aja Pak. Insya Allah aja. Loh Pak, Bu, itu dahsyat loh menurut saya. Itu dahsyat. Gak ada yang jualan di situ, dia datang ke situ. Bapak Ibu, itu karakter. Saudara. Karena dia tahu kehidupan ini adalah sekolah. Dia tidak akan tahu ini berhasil atau tidak kalau dia nggak coba. Itu sekolah. Ya, kita juga kan waktu buka gereja di sini, ya kita nggak akan ketahui berkembang atau tidak kalau nggak coba dulu di sini. Ya kita buka dulu di Ratu Plaza. Ya, masalah nanti bagaimana ya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tapi kan ini sekolah. Sambil kita membuka gereja di sini kita belajar apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu direvisi. Sekolah. Jadi Bapak Ibu dimanapun tanggung jawab kita, itu adalah sekolah kita. Kalau di sekolah, kita hanya belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya itu di sekolah. Ya. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana 1 tambah 1 bukan hanya 2, saudara. Ya. Tapi bisa lebih banyak, bisa 100, bisa 200. Itu 1 tambah 1. Artinya modal 1 tambah 1, jangan labanya cuma 2. Nah kan dalam sekolah kehidupan, itu kita berlatih, saudara. Dan yang ketiga, Allah mempromosikan orang yang setia. Katakan amin, saudara. Orang yang setia itu pasti dipromosikan Tuhan. Ya, Daud ke medan perang bukan untuk bertarung, tapi untuk membawa bekal. Jadi waktu dia datang ke medan perang itu bukan untuk bertarung. Dia bukan untuk jadi pahlawan di sana, tapi hanya untuk membawa makanan. Tapi karena ia setia dan percaya kepada Tuhan, itu menjadi alat, menjadi media untuk dia dipromosikan Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, banyak orang yang mau promosi dirinya sendiri saudara, justru banyak yang gagal. Tapi banyak orang hanya sekedar untuk melayani Tuhan, justru Tuhan yang mempromosikan dia. Saudara, waktu saya buat Instagram saya Bapak Ibu, Instagram saya di Instagram, saya buat akun saya. Saya tidak pernah bermimpi saya akan punya followers puluhan ribu. Enggak pernah punya pikiran ke sana. Saya hanya tahu saya banyak belajar firman Tuhan di kampus dan saya butuh media untuk mencatat hal-hal itu.
paling tidak itu menjadi histori apa yang saya pelajari. Jadi suatu hari saya bisa buka ulang-ulang lagi. Itu menjadi tempat penyimpanan. Lalu saya lakukan itu selama bertahun-tahun di Instagram. Hampir 10 tahun, follower saya nggak naik-naik. Kurang lebih ya 1.000 apa 2.000 gitu. Tapi ketika saya setia di sana Bapak Ibu, tujuan saya hanya sekedar membagikan firman Tuhan, bukan untuk mempromosikan diri. Justru kesetiaan itu Tuhan sendiri yang promosikan. Tiba-tiba ada artis, ya siapa itu yang orang Batak gitu tuh, ada artis. Ya Melanie Ricardo. Tiba-tiba dia baca status saya, Melanie Ricardo itu share, dan itu boom langsung meledak. Jadi banyak sekali followers. Jadi Bapak Ibu, Allah mempromosikan orang yang setia. Saya pengalaman satu Bapak Ibu, ada satu gereja di Harapan Indah. Kecil sekali. Saya dijadwalkan di situ minimal 2-3 kali setahun di gereja itu. Kecil. Waktu saya pertama kali khotbah di situ, jemaatnya itu hanya keluarga dari gembala. Yang main keyboard gembala. Yang WL ibu gembala. Naik ke atas. Iya, jemaatnya dikit. Kadang cuma 10 orang, 12 orang, saudara. Tapi dia setia Bapak Ibu. Saya tanya penggembalanya, Pak, bagaimana ini segala operasional? Pokoknya saya setia aja. Tapi anehnya Bapak Ibu, ada aja berkat Tuhan untuk operasional gereja itu. Padahal jemaatnya dikit. Bapak Ibu tahu, ketika dia setia selama 7 tahun, jemaatnya hanya keluarganya. Saudara tahu, pas masuk tahun ke-7, tiba-tiba ada satu keluarga ya, yang masuk ke situ, hanya lihat di Facebook gereja itu, bawa. Lalu dari keluarga ini, bawa keluarga yang lain. Dari keluarga itu, bawa keluarga yang lain. Akhirnya kayak MLM, saudara. Multi-level marketing. Dari ini tek. Tapi selama 7 tahun, jemaatnya hanya keluarganya saja. Bapak Ibu, menurut saudara, siapa yang mempromosikan itu? Itu Tuhan. Bukan pendetanya. Dia udah berhenti berharap, bayangin 7 tahun. Dia bilang udah sama Tuhan, kalau pada akhirnya jemaat saya hanya keluarga saya, enggak apa-apa, saya enggak akan tutup gereja ini. Dia bilang begitu. Ya, saya Bapak Ibu jangankan 7 tahun. 1 tahun aja saya tutup. Karena operasionalnya saudara, listrik, segala macam, belum lagi capeknya saudara. Tapi saya salut sama Bapak Gembala ini. Ya, kadang-kadang dia nggak enak sama saya, Pastor, masih mau khotbah nggak di tempat saya? Saya bilang kenapa Pak Gem? Ya Pastor tahu sendirilah, PK-nya kecil. Kita sama-sama loh dari awal gereja ini kecil. Masa sekarang saya nggak mau gitu ya? Saya maulah. Nggak kasih PK pun nggak apa-apa, yang penting pulang kasih nasi padang minimal gitu ya. Saya bilang gitu sama dia. Tapi Bapak Ibu, Allah mempromosikan orang yang setia. Daud datang ke medan perang cuma mau bawa bekal. Bukan untuk berperang. Nggak ada niat mempromosikan diri. Tapi Tuhan promosikan dia dengan mengalahkan Goliat. Sama dengan Bapak Gembala ini tadi. Jadi saudara, apapun dalam hidup saudara yang masih kecil, setialah. Karena pada waktunya, kita nggak tahu Allah kapan bertindak. Bapak Ibu, Instagram saya butuh waktu hampir 10 tahun. Baru dipromosikan Tuhan. Gembala ini tadi 7 tahun baru dipromosikan Tuhan. Saya tidak tahu kairos waktu Tuhan dalam hidup saudara. Saya nggak tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingin pesan kepada saudara. Setia dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Pada waktunya Tuhan sendiri akan mempromosikan saudara. Katakan amin saudara. Amin. Boleh tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih. Engkau baik bagi anak-anakmu yang setia. Hamba-Mu Daud, Engkau tolong, Engkau promosikan. Kami percaya, kami semua juga akan mendapat berkat yang sama. Bukan menurut keinginan kami, bukan menurut waktu kami, tapi menurut kehendak Tuhan. Aku berdoa kepada hamba-hamba-Mu di ruangan ini, di gereja ini, di Mount Hermon ini, yang hadir beribadah pada siang hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan yang memberkati mereka, promosikan mereka, dan berikan mereka hati yang bijaksana, tangan yang cekatan, dan hati yang tulus.
untuk melayani-Mu, untuk dalam pekerjaan mereka. Izinkanlah mereka memiliki karakter seperti Daud, sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari katakan sama-sama. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mount Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.